Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku masih bisa men-share lagi rutinitas aku. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman aku selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Di videoku kali ini, rutinitas aku yang setiap hari gak pernah aku skip, yaitu ngantar anak sekolah, aku pergi ke pasar, dan juga aku membuka warung aku ya. Nah, Masya Allah, warung aku itu memang kecil ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita jadi ownernya sendiri. Karena usaha apapun yang kita jalanin, walaupun usaha itu besar, usaha kita kecil, yang terpenting itu usaha milik kita sendiri dan kita yang jadi bosnya ya. Apalagi menurutku kalau kita punya usaha sendiri di rumah, kita bisa sambil jagain anak kita, ngurus anak kita, dan insya Allah anak kita nggak akan pernah kekurangan apapun ya. Nah teman-teman, jadi usahaku ini memang usaha yang banyak ya teman-teman, yang sudah banyak orang berdagang seperti warungan aku ini. Karena memang warungan ini walaupun untungnya nggak seberapa, tapi asal kita bisa mengelolanya dengan baik, kita juga bisa loh teman-teman menabung dari usaha warungan kecil-kecilan kita. Nah, setelah aku membuka warung aku ini udah di jam 10 pagi, jadi aku lanjut aja mau masak. Nah, ini aku masak kangkung teman-teman, jadi maaf ya tadi aku nggak record dari awalnya. Nah, ini cuma bumbu-bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang sudah aku potong-potong, lalu aku tumis. Dan setelah wangi dan mateng si bumbunya, langsung aku masukin kangkungnya. Untuk seasoningnya aku cuma kasih bumbu penyedap, garam, dan juga saus tiram. Nah, ini udah mateng kangkungnya, langsung aja aku mau pindahin ke piring sajinya ya. Dan untuk lauknya aku bikin tempe goreng tepung dan juga ikan lele goreng ya teman-teman. Untuk tempenya jadi aku kasih aja tepung serbaguna, terus aku kasih air. Setelah itu aku masukin daun bawang ya, jadi aku nggak usah pakai bumbu penyedap lagi karena si tepung bumbu serbaguna itu memang dia sudah berbumbu dan sudah ada rasa ya teman-teman. Nah, ini setelah minyaknya aku panasin, aku masukin aja si tempenya. Jadi untuk tempenya ini aku potongnya agak tipis-tipis dan juga agak kecil-kecil ya teman-teman. Jadi untuk laukku hari ini aku cuman bikin tempe goreng, ikan lele goreng, dan aku bikin sambal goreng. Menu yang sangat sederhana tapi Masya Allah ya teman-teman, nikmat banget. Nah, ini teman-teman, jadi tuh aku hari ini tuh rencananya juga mau ke ahli gizi ya yang ada di puskesmas. Jadi tuh anak aku itu berat badannya sudah mencapai 69 kilo di usianya yang ke 10 tahun ya teman-teman. Nah, itu tuh udah obesitas banget karena memang makannya itu Masya Allah banyak banget teman-teman, dan gak terkontrol ya. Memang sih masa dalam pertumbuhan tapi kayaknya sudah terlalu berlebihan, dan aku sebagai ibu tuh khawatir ya teman-teman ngelihat anak yang kayaknya udah obesitas seperti itu. Makanya aku putusin untuk ke ahli gizi. Sebenarnya aku juga udah nasihatin anak aku ya teman-teman supaya dia mau ngurangin makannya, tapi ya seperti itulah ya anak-anak ya, kalau udah suka dengan makanan nggak peduli itu mau makanannya banyak atau berkali-kali, dia tetap makan. Sampai akhirnya ya sudah aku bawa dia ke dokter ahli gizi. Nah, ini teman-teman, tadi tempenya juga udah mateng. Nah, ini ikannya juga udah aku goreng. Nah, ini aku mau balik supaya matangnya merata ya teman-teman. Jadi usahain saat menggoreng lele itu apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, jadi dalamnya itu nanti mateng. Nah, ini lele aku juga udah mateng. Nah, ini aku masak cuman di 4 ekor lele aja ya, sisanya aku buat nanti makan malam ya. Jadi nanti saat makan malam itu lelenya kita goreng. Jadi kalau makan lele itu memang enak dalam keadaan panas ya.
Nah ini lanjut, aku juga mau goreng telur. Jadi telurnya ini aku cuman pakai daun bawang dan juga masako atau roiko ya teman-teman. Nah ini aku mau balik aja, jadi aku goreng telurnya ini aku tanpa minyak ya, karena ini buat makan siang pak suami aku. Jadi dia tuh minta request hari ini cuman dibikinin kentang rebus, telur dadar, dan juga tadi aku kasih kangkung dan juga aku kasih si ikan lelenya. Jadi memang suami aku juga lagi ngurangin makan nasi ya teman-teman. Jadi untuk sebagai pengganti makan siangnya dari karbohidratnya aku kasih kentang aja ya. Nah ini sambelnya juga tadi udah aku haluskan. Ini aku mau goreng aja si sambelnya. Jadi untuk sambelnya itu aku cuma pakai cabai rawit, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah dan juga tomat. Dan untuk seasoningnya di sini aku kasih garam dan juga bumbu penyedap. Aku nggak pakai gula ya teman-teman. Jadi memang aku mau ngurangin gula banget. Sambal aku udah mateng nih teman-teman. Langsung aja aku mau angkat. Kalian bisa menggantinya dengan sambal terasi. Kalau aku ini bikin sambal tomat ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah masakan aku udah jadi. Menu yang sangat sederhana ya, tapi masya Allah ini tuh nikmat banget. Nah ini udah mau di jam 12, jadi sebelum zuhur aku mau ngantar makan dulu ke pas suami. Aku taruh di rantang seperti ini aja ya teman-teman. Nah ini ada kentang yang tadi udah aku rebus, jadi ini aku kasih 2 buah tapi aku nggak masukin semua ya. Nah ini juga aku kasih kangkung yang tadi aku masak. Jadi sebagai pengganti nasi biasa suami aku tuh makan di kentang atau enggak di bihun gitu ya teman-teman. Nah ini juga aku kasih telurnya dan juga aku kasih ikan lelenya dan juga aku kasih sambalnya ya teman-teman. Nah ini masya Allah makanan seperti ini aja udah alhamdulillah banget ya. Menu yang sangat sederhana tapi mengenyangkan. Aku masukin dulu ke dalam tas wadahnya seperti ini ya teman-teman. Memang aku rutinitas setiap hari ya teman-teman ngantar makan ke pas suami aku, karena memang pas suami aku tuh kalau udah sibuk kerja dia tuh nggak sempet pergi makan keluar. Jadinya ya udahlah setiap hari aku antar, karena memang kantor suami dari rumah aku tuh nggak gitu jauh ya, cuman 10 menit aja udah sampai. Nah itu pun deket sekolah anak aku ya, 5 sampai 10 menitan lah teman-teman, memang sedekat itu ya. Nah ini aku mau keluarin dulu motor aku. Ini tuh panas banget di luar ya teman-teman. Kalian bisa lihat secerah itu mataharinya. Tapi kita harus tetap bersyukur dengan apapun kondisi cuaca ya teman-teman. Mau dikasih panas tetap mengucap syukur, mau dikasih hujan juga tetap mengucap syukur. Apapun cuaca yang kita rasain sekarang kita harus tetap pengucap syukur kepada Allah ya. Nah ini setiap hari aku kalau ngantar makan pas suami aku memang nggak pernah tutup warung ya teman-teman. Jadi ini pintunya aku gembok aja seperti ini. Nah tetangga-tetangga aku juga tahu kalau ini digembok berarti itu tandanya nggak ada orang ya. Jadi insya Allah di daerah aku tuh aman ya teman-teman. Nah lanjut aja, ini mau aku OTW ke kantor suami aku. Nah ini suami aku dia tuh buru-buru seperti itu karena memang lagi banyak kerjaan, dan memang kantornya itu berdekatan dengan sekolahan. Nah itu sekolah anak aku ya teman-teman. Nah ini lanjut teman-teman, di jam 2 nya ini aku seperti yang tadi aku bilang aku ngantar anak aku ke dokter ahli gizi, ini di puskesmas ya teman-teman. Nah ini sebelum berkonsultasi dengan dokternya anak aku juga harus diukur tinggi badannya dan juga ditimbang, jadi nanti bisa diketahui berapa kalori yang setiap harinya harus dia makan ya. Doain ya teman-teman, semoga anak aku bisa menurunkan berat badannya.
dengan pola makan dari dokternya ya teman-teman. Nah ini udah di sore harinya lanjut, tadi aku udah nyetrika juga. Hari ini tuh lelah banget teman-teman, karena aku juga harus menyetrika, karena aku 1 minggu itu enggak menyetrika ya, hasil tumpukan aku tuh setrikaan tuh banyak banget. Ya udahlah, jadi lagi aku nggak males juga, tadi aku udah setrikain ya teman-teman. Nah tuh aku memang baju tuh aku nggak bisa ya teman-teman kalau nggak disetrika, padahal banyak yang bilang kalau setrika itu pekerjaan yang bikin males banget. Memang iya bikin males, tapi aku harus paksain karena aku nggak bisa kalau baju nggak disetrika teman-teman. Nah ini udah sore juga, aku mau bersih-bersih rumah ya teman-teman, karena aku tuh pengennya kalau udah menjelang maghrib pekerjaan aku udah selesai semua beres, jadi tuh udah enak banget ya teman-teman. Sholat maghribnya, sholat isanya, dan biasa teman-teman di jam 8-nya itu pasti aku tuh udah matanya udah ngantuk-ngantuk, sambil nonton TV sambil jaga warung tuh pasti aku ngantuk gitu teman-teman. Warungku tuh memang nutupnya nggak tentu ya, kadang kalau di jam 8 aku udah ngantuk ya aku tutup. Paling lama itu warung aku tuh buka sampai jam 9 malam aja ya teman-teman. Nah ini aku juga udah selesai nyapu-nyapu semua, dan hari ini aku nggak ngepel karena aku ngepelnya itu udah kemarin ya teman-teman. Jadi ini tinggal nyapu-nyapunya aja. Rutinitas yang memang selalu berulang-ulang setiap harinya, tapi kita senang ya teman-teman, kita happy karena kita ngejalaninnya dengan happy dan juga dengan ikhlas. Nah ya teman-teman, ini juga aku sebenarnya tuh jadwal hari ini tuh aku mencuci baju ya. Jadi aku tuh double kerjaannya, nyuci dan juga menyetrika ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting pekerjaan semua selesai, kitanya juga seneng, happy, jadi kita tinggal istirahat aja ya nantinya ya. Tapi alhamdulillah aku punya anak-anak yang masya Allah ya teman-teman, suka bantuin ibunya. Kayak aku bagi-bagi tugas, jadi walaupun anak aku laki-laki semua teman-teman, jadi aku selalu mengajarkan mereka untuk selalu bertanggung jawab atas segala sesuatunya ya teman-teman. Seperti contohnya dari hal-hal terkecil seperti pekerjaan rumah yang memang setiap kali makan mereka pasti mencuci piringnya sendiri, dan kamarnya pun mereka rapihin sendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu aja kita seneng ya teman-teman, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi nggak apa-apa asal mereka mau membantu kita aja, jangan terlalu males ya teman-teman. Jadi apa-apa harus diserahin kepada ibunya, tapi mereka juga harus punya tanggung jawab untuk pekerjaan rumah walaupun mereka laki-laki ya teman-teman. Jadi menurut aku anak laki-laki itu juga nggak boleh terlalu dimanja ya, mereka harus disiplin, bertanggung jawab, dan intinya mereka juga harus bisa menjadi anak yang kelak bisa kita banggain di hadapan Allah ya teman-teman. Nah ini sebelum maghrib aku mau menjemur pakaian dulu ya. Nah nggak berasa videoku sudah mau selesai. Aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu bantu channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur dan menginspirasi ya. See you, assalamualaikum.